para santri. Alhamdulillah kita diizinkan kembali oleh Allah untuk kita berziarah ke makam guru kita Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Hamid Hussein, dan juga berziarah ke makam datuk beliau, makam Mbah Hussein. Ini merupakan satu anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena baginda Rasul bersabda, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Mudah-mudahan kita semua cinta kita kepada guru kita tulus, cinta kita kepada guru kita langgeng sampai akhir hayat kita, dan kita dikumpulkan bersama para guru-guru kita fid dunya wa fil akhirah, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, kita sebelum ceramah atau sebelum baca kitab, kita akan mendengarkan dulu manakib dan kisah-kisah daripada murid-murid beliau yang dekat kepada beliau semasa hidupnya, berkhidmah kepada beliau. Kepada Bang Fuad ya, 10 menit insyaallah beliau akan menyampaikan sepatah dua patah kata. Nah, mudah-mudahan bisa kita simak dengan baik, kita ambil pelajaran dari beliau dan dilanjutkan oleh Ustaz Fikri, yang mudah-mudahan faidah dari beliau-beliau ini bisa menambah cinta kita kepada almarhum Al-Maghfurlah. Amin amin ya rabbal alamin. Fa ilaihi falyatafaddal mashkura. Shallu ala Muhammad. Diri deh biar kelihatan. Boleh diri kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas dari saya diperkenankan untuk hadir dari guru kita nih. Saya selalu tiap tahun selalu disuruh ngikut sama guru kita ini, Ustadz Faris. Sebenarnya sih ya bahasa hati ketika acara, kalau siapapun yang saya dulu pernah saya pegang itu kepada beliau, jangan tinggalkan. Kalau bagi saya sih, kalau untuk ziarah ke sini, bagi saya pribadi harus tidak boleh menolak pribadi saya. Makanya saya tidak menolak dari tiap tahun ke tahun. Ustadz Faris sih bilang ke saya sih begitu. Jadi saya ya mau nggak mau. Sebenarnya semalam saya udah janji sama orang, saya cancel aja. Saya kena, wah ini nggak bisa, ini harus ke sini gitu. Jadi sebenarnya banyak terima kasih Ustaz gitu. Oke, saya untuk menjelaskan siapa beliau yang ada di depan kita ini. Beliau ini dari mbahnya dulu. Mbah Hussein ini dia sekitar tahun di abad 18 sampai 17 gitu dulu. Sejaman dengan Mbah Khalil Bangkalan, tapi di atasnya Mbah Khalil Bangkalan. Beliau ini satu guru dengan Mbah Khalil, satu guru dan satu kobong dengan Mbah Khalil gitu. Mbah Hussein ini gitu. Tapi sebelum beliau dengan Mbah Khalil, beliau dididik sama gurunya di Cirebon. Ada satu guru di Cirebon, mbahnya lagi dididik, dan itu bukan Mbah Hussein aja gitu. Mbah Hussein itu ada abangnya Mbah Hasan. Mbah Hasan ini adik kakak dengan Mbah Hussein. Mbah Hasan ada di Sukunsari, Mbah Hussein ada di sini. Setelah lulus dari berkhidmat dan belajar ilmu, belajar apa dari gurunya, beliau Mbah Hussein disuruh pulang gitu. Mbah Hussein disuruh pulang ke sini, dan Mbah Hasan tinggal di sana gitu. Jadi selama berlama-lama Mbah Hussein ya itu berguru lagi, ke mencari-cari lagi sama ketemu lah Mbah Khalil. Mbah Khalil ya, beliau tuh satu zaman, satu ini angkatan gitu. Nah, beliau berjalan sambil berjalan ya udahlah berpisah. Mbah Hussein di sini, Mbah Hasan di sana gitu. Dan beliau juga pernah dalam istilah ini, kalau Mbah Khalil itu emang tidak lepas dari turun-turunannya saling mencintai, saling bersilaturahmi. Itu dari Tuan Guru saya cerita. Ketika kamu punya anak atau cucu,
imbangilah silaturahmi ke Mbah Holil gitu. Dari keluarga Mbah Holil imbangilah ke Mbah Husen gitu. Jadi beliau satu ini sama-sama mencari gitu. Dalam suatu ketika dalam perjalanan Pak Kiai Hamid ada di perjalanan Kiai Hamid ini dulu sempat berkelana ke Bangkalan ke makam Mbah Holil. Pak Kiai ingin berziarah ke sana dan di sana Pak Kiai Hamid ini bertemu mencari ke sana ketemulah dengan turunan Mbah Holil, Mbah Sahal. Mbah Sahal di sana Pak Kiai bertanya, di sini ada masih ada juriannya, ada katanya. Nah, bertemulah beliau sana dan sana sampai di sana banyak tamu-tamu tuh katanya. Tamu-tamu Kiai duduk, Mbah Sahal keluar, pakai diam aja. Ternyata Mbah Sahal mungkin sudah tahu melihat sesosok muda siapa, nggak ngerti gitu. Dalam batin nggak ngerti. Ternyata ditegur langsung gitu. Ditegur langsung ke antum dari mana gitu kan. Saya dari Pamanukan. Oh, wah ini sih ada dari mbahnya yang ini ya. Iya, saya dari Mbah Husen. Oh, benar. Sama-sama ketemu tuh. Ternyata dia dapat cerita dari juriannya, dia dapat cerita juriannya gitu. Kalau kamu ketemu juriannya, kamu silaturahmi, kalau kamu silaturahmi gitu. Jadi saya ingin ya. Emang sebenarnya masih satu Mbah Holil dengan ini masih satu inian garisnya sampai Gunung Jati kalau nggak salah gitu. Mbah Holil pun Gunung Jati sih. Itu yang saya tahu, yang saya ini sih kalau nggak salah itu gitu. Nah, lalu sesosok Tuan Guru Kiai Abdul Hamid San beliau kecil di sini. Rumah awalnya di situ. Dulu masih kecil kayaknya seperti itu di situ tuh. Tapi dulu sekian lama beliau tidak dirawat sama orang tua. Beliau dirawat sama Mbah Agus. Mbah Agus itu anaknya Mbah Husen. Anak Mbah Husen. Nah, Kiai Hamid ini dirawat sama Mbah Agus, bukan sama Mbah Husen, bukan, Mbah Agus. Tapi didikannya. Nah, tapi posisi diambilnya Kiai Hamid ini dirawat dengan Mbak Agus, posisi rumahnya ada di perempatan yang pasar tadi kita masuk. Nah, ada sebelah kiri ada makamnya Mbak Agus, ada rumahnya Mbak Agus, ada ini situ. Gitu, disitulah beliau dekat situ. Sekian lama Pak Kiai dirawat, Pak Kiai tidak sama orang tua, karena buru-buru diambil, karena bahasa dalam spiritual itunya istilahnya takkan sanggup orang tuanya memelihara Kiai Hamid, karena dia mungkin udah dapat petunjuk apa mbahnya, jadi tapi mbahnya dapat juga, kamu sanggup melihara ini gitu. Diambil sama mbahnya, dirawat sampai gede. Mau pesantren pertama pakai pesantren dari dalam didikan Mbah Agus, pesantrennya di Cipasung. Beliau pertama pesantren di Cipasung, izin dengan Mbah Agus. Mbah, saya mau pesantren. Kata Mbah Agus, kalau pesantren boleh, sekolah jangan. Kalau sekolah enggak, kalau pesantren boleh. Ngaji kitab boleh. Iya, udah. Dikasih, kalau saya kasih duit cuma berapa perak, suruh jalan. Dia jalan lurus aja gitu. Jalan aja. Jalan gak berasa, ketemulah di sana. Ketemu di Cipasung lah, Cipasung beliau gitu, Cipasung. Sesampai di Cipasung, di gerbang pakai diam, merasa karena dia baru, merasa takut gitu kan. Ya udah beliau memasakkan diri. Ternyata di situ ada kiai besarnya dulu, Kiai Cipasung, Kiai Ruhiyat. Kiai Ruhiyat itu waktu itu yang punya pesantren Kiai Ruhiyat. Nah, disitulah Pak Kiai duduk di majelisnya di pojokan sendiri. Ternyata ada keunikan di situ lah gitu. Namanya orang aulia Allah gitu kan, namanya mbah kembah gitu kan, kita nggak tahu orang dulu gitu. Nah, disitulah Pak Kiai terdiam, tapi dikala lagi kumpul majelis nih, Pak Kiai di pojokan, Pak Kiai diam. Nih guru besar ini nih Kiai Ruhiyat kok bicara sama siapa nih gitu. Iya aja. Nah, iya. Ternyata diri. Ini di sini ada cucunya Mbak Agus nih, yang mana gitu. Saking takutnya Pak Kiai takut, diem aja. Ditegur lagi sama Mbak Agus. Mungkin dulu nggak ada telepon ya.
Kan karena telepati nggak ngerti ya kalau gitu. Kalau zaman sekarang pakai sih enak itu ya. Kita ke cewek kita bilang aja set dong gitu ya. Gitu ya. Jadi 2 kali ditegur lagi sampai dimarahin tuh kayak Ruriat, gimana sih itu cucu saya ada di situ, nggak ada, kok nggak mau diri saking takut saking ininya gitu, pakai diam aja. Udah begitu ketiga kali baru Ruriat marah, yang mana nih saya dimarahin bagus, kalau nggak diri saya juga dimarahin, diri lah tuh kayak, oh ini gitu, sini maju gitu. Kamu jangan di sana tempatnya katanya. Kamu nggak boleh di sana, di sini di samping saya katanya Kiai Ruriat. Pak Kiai udah tuh di situ. Dia udah tuh sampai belajar sampingi terus gitu. Sampai membadalin Kiai Ruriat pun dia membadalin Kiai anaknya lagi tuh. Nah, itu sampai dibadalin juga sama Kiai. Tapi Pak Kiai nggak mau. Amang beliau selalu ini muat gitu, menjaga banget gitu. Dan pesan beliau juga gitu kan, kamu kalau pesantren kalau belum 6 tahun belum jadi apa-apa gitu kata. Itu pakai pernah cerita gitu, Masya Allah 6 tahun belum jadi apa-apa, gimana 2 tahun jadi kambing kali ya bisa gitu kan. Itu yang akan hati-hati gitu kan. Bahasa beliau mungkin kalau mencari ilmu itu belajar kitab itu tidak setahun 2 tahun gitu nah. Bahasanya karena kan di sana kitab. Sampai Pak Kiai menguasai semua kitab. Sampai dites kitab sama Kiai Ruriat, sampai beliau pulang. 6 tahun menyelesaikan dia, tapi masih ada terusan beliau mendesain lagi di sana masih berapa tahun gitu, balik lagi masih mengabdi apa gitu. Di 6 tahun beliau pulang. Kiai Agus mengundang beberapa kiai seluruh Subang. Diundang tuh. Datang cuman buat ngetes doang. Ini cucu saya, tolong dites kitab ini itu serah kok gitu. Pakai di tengah-tengah katanya, pakai suruh dites satu selesai. Bila cerita ke saya gitu nih. Dan kiai-kiai ini cuma ngomong ke Mbah Agus, Mbah cukup. Ini sih udah cukup gitu. Ya sudah makasih gitu. Udah selesai. Tapi ternyata tuh pakai belum puas. Balik lagi ke sana belajar lagi sampai 10 tahun apa 15 tahun gitu. Di sana mengabdi sampai membadali sampai selesai. Mbahnya beliau meninggal. Beliau di sini sampai beliau berangkat kemana lagi ke Meranggen kemana itu banget. Itu. Nah, dalam perjalanan gitu beliau ketika dalam perjalanan beliau ke Jakarta, beliau cuma dapat isyarah dari guru-gurunya, dari seorang guru habaib. Berangkatlah kamu ke barat gitu. Beliau hanya sebatang karang dulu jadinya, karena mbaknya udah meninggal semua. Berangkat ke Jakarta. Tinggal di Jakarta kelereran bahasa orang sekarang, nggak punya saudara, nggak punya apa-apa, tidur di masjid. Beliau sendirian, nggak punya saudara, hidup. Tapi beliau ingat pesan beliau, ketika kamu dimanapun, janganlah kamu meminta, janganlah kamu menolak, janganlah kamu menahan. 3T, tidak menolak, tidak menahan, tidak meminta. Minta apa ya? Beliau selama di Jakarta dia minta air di warteg tidak pernah. Itu minta. Jadi mengambil air keran di masjid, bila agak wudu, punya duit enggak ke Jakarta ikut tinggal di masjid. Lama-lama beliau dulu emang diajak sama satu orang dari orang sini, tapi ditinggal sudah selesai karena acara waktu pas diajak ke Jakarta itu di bulan Maulid. Kalau di bulan Maulid kan berkahnya minta ampun, makan di mana ada, siang ada, pagi ada, di masjid namanya Maulid gitu kan. Bahasa pakai gitu. Pantes diajak ke Jakarta di bulan Maulid. Pas habis Maulid ditinggal sendirian di Jakarta. Tidur di masjid. Tidur di masjid lama-lama bilang mau ngajar. Ada satu masjid ditinggal, ada satu sekolah di ngajar. Diterima.
nggak pakai nggak diterima. Padahal ijazah nggak ada, itu ijazah mau ditinggal kan, tapi diterima gitu. Ngajarlah beliau sampai beliau mengajar perjalanan, sampai beliau mengajar sekolah lagi, sampai beliau mengajar beliau tidak pesannya tidak ada belajar bahasa Inggris, tapi beliau ngajar bahasa Inggris bisa gitu. Itu yang kita nggak ngerti gitu. Mungkin itu laduni gitu. Mungkin karena Allah memang udah berkehendak untuk seseorang gitu kan. Gitu. Ketika beliau menjalani aja hidup jalan, makan adanya aja gitu. Sampai beliau berjalan sampai kehidupannya ini, mengambil ke Mekah kemana gitu. Kemana kurang tahu. Beliau pas pulang dari sana ke Jakarta, tinggal di Jakarta, pindah lagi di Rawasari sampai di Kebon Nanas juga dulu. Nah, lah singkat cerita beliau di sini ada negor. Emang lupa sama yang di Samali gitu. Oh iya, beliau ke Samali nemuin. Maksudnya Ibu Nyai gitu. Ternyata emang Allah berkehendak emang sama-sama luar biasa gitu jodohnya gitu. Ya udah beliau tinggallah di Samali, menikah tinggal di Samali, tidak mau kemana-mana lagi, hanya di Samali gitu. Makanya bersyukur banget gitu orang Samali sebenarnya. Saya juga bersyukur gitu. Ya disitulah beliau menetap bertahun-tahun, akhirnya ya cukup membaur kan gitu ya. Itu sampai ya Ustadz Parisi pun ngalamin gitu. Beliau datang ke beliau waktu belajar dulu di kitab Syarul Asrar tengah malam, itu beliau hadir itu. Makanya tadi apa yang dibilang gitu, beliau mengajak santrinya kemari karena apa? Karena rasa cinta. Kalau nggak ada cinta nggak bisa kemari gitu. Hambar hati. Saya yakin Ustadz Parisi karena cintanya ada gitu. Menyambungkan cinta kepada guru, kan menyambungkan lagi kepada guru-gurunya. Itu saya yakin dengan itu. Makanya semua ini ya kita harus pahami gitu. Cinta kepada guru bukan cinta pada guru aja gitu. Pasti kita cinta kepada guru-gurunya lagi gitu. Kita akan mendapatkan satu kebaikan yang kita nggak bisa mengerti, tapi insya Allah pasti dapat. Silaturahmi kemari pun gitu, nggak jauh. Kita datang ke sini pun masya Allah gitu. Saya meyakini berkah dari Mbah Husain, yakin untuk kita semua pasti ada. Selepas kita pulang dari sini, insya Allah ada. Tidak nggak kepada Tuan Guru pun gitu. Kabul. Insya Allah seperti itu. Beliau seperti itu gitu. Kita yakin gitu. Berziarah kepada orang-orang baik, apalagi orang yang punya makom-makom mulia. Ya, tidak mungkin Allah tidak mengabulkan hajat-hajat kita. Pasti dikabulkan. Saya yakin dengan seperti itu. Ucapan beliau pun seperti itu. Jangankan menyambungkan selagi masih hidup kita menyambungkan silaturahmi, apalagi sudah mati, itu tetap nyambung. Iya kan gitu. Pakai pernah ngomong gitu, al-hayatan mama itu kepada yang hidup atau yang mati sampai. Saya yakin seperti itu. Makanya saya bersyukur atas kedatangan semua. Saya diajak pun kemari, saya bersyukur banget semua gitu kan. Untuk teman-teman santri yang di sini, mudah-mudahan dia doain Kiai Paris, Ustadz Paris doain biar panjang umur, biar berkah, biar semua. Karena beliau akan menyambungkan sanad-sanad semua. Ilmunya, barokahnya. Bukan ke guru aja, ke santri pasti dapat. Gitu. Mudah-mudahan kayak gitu ya. Saya mohon maaf. Saya nggak mau panjang-panjang sebenarnya, takut banget sebenarnya. Nggak kuat sebenarnya. Karena saya nggak kuat gini karena saya mengingat banget jadinya gitu. Setiap hari saya nemenin beliau, tiap asar, maghrib, malam sampai begadang kemanapun beliau. Kalau ngomong lagi ngajar saya nemenin gitu. Kalau mana merasa rasa kehilangan, ya kehilangan, tapi tidak boleh melawan dengan bahasa itu. Karena yang maha kuasa lebih
lebih ini kan. Saya mengalami sudah, saya takut gitu. Saya ridho gitu. Benar hati, kalau hati menuju nafsu belum puas untuk bertemu selama di dunia. Tapi nggak bisa dilawan dengan takdirnya Allah. Allah sudah menghendaki, Allah sudah mencintai, ya udah pulang kan gitu. Tapi hati nggak bisa. Itu yang saya ingin Pak gitu. Maka saya nggak kuat gitu. Saya juga mohon maaf banget ya. Mudah-mudahan saya doain semua apa yang diniatin dalam hajat, dalam semua Allah kabul di sini. Allah minta wasilah dari barakah sahibul maqam, dengan keberkahan Mbak Husen, dengan keberkahan Tuan Guru, dengan keberkahan semua. Saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan segalanya Allah balas dengan kebaikan-kebaikan yang Allah selalu berikan. Al-Fatihah. Ya Maulana ya Mujib ya Hadirul Yaqib tawassalna ilaika bil habib takdi hazatina qurib takdi hazatina qurib takdi hazatina qurib ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna wastajib doa wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mengenai perjalanan Al-Qur'an. Mudah-mudahan semakin kita kenal dengan beliau, semakin cinta kita kepada para guru kita, khususnya beliau alaihi wasallam. Baik, kita dengarkan yang kedua, ya, kisah-kisah penuh hikmah daripada murid beliau, habib beliau, dan juga sehari-hari bersama beliau. Saya terima kasih beliau, kita ambil faidah dan manfaat, kita ambil pelajaran mudah-mudahan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ini juga pegang. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma qada ya wasi'al karami. Sini. Ya Rabbi hayyi lana min amrina rasada waj'al ma'unataka al-husna lana madada ya Rabbi. Antal alim wa qad wajahtu ya amali ila rajaika wajhan sa'ila wa yadaya bil Mustafa waghfir lana wa la takilna ila tadbiri anfusina fanafsu ta'jizu an islahi ma fasada ya وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الشتر لي أبدا يا واغفر لنا يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang mulia, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru kita bersama, pembimbing kita Al-Ustaz Ahmad Al-Farizi, dan guru-guru yang lain, dan Bang Fuad dan Pak Imran yang ada di sekeliling kita. Mudah-mudahan Allah memberikan semua nikmat panjang umur untuk beliau semua. Ikhwan-ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang ini saya baru pertama kali ikut bersama guru kita. Mungkin baru pertama kali diberitahu, sehingga jadi baru kali ini bisa ikut bergabung. Apa yang disampaikan Bang Fuad itu, subhanallah, itu sangat luar biasa, Pak. Saya sedikit pemanis aja, Pak. Jadi apa yang disampaikan Bang Fuad itu adalah silsilah beliau, Tuan Guru yang mulia. Pada suatu ketika di tahun 2018 di bulan Maret, Rahmatal Abrar Ruhul Muqaddasah Hadratus Syekh Abi Yaki Haji Abdul Hamid Husain mengajak saya ziarah ke Mekah, ke Madinah, dan ke Turki. Banyak perjalanan yang saya tersendiri terkesima, Pak. Luar biasa beliau. Saking menutupinya, terkesima. Banyak beberapa ikhwan teman saya yang tahu di saat di Turki, di Mekah, di Madinah. Yang paling terkesima itu ketika saya di Mekah, Pak. Lanjut ke Madinah. Di Madinah itu, Pak, ketika kita berkunjung di Masjid Quba, itu memang masjid yang pertama kali Rasulullah SAW membangun. Tapi di mana letak Rasulullah SAW duduk, Pak? Dan yang mulia Rahmatal Abrar, beliau tahu, Pak, di mana duduknya Rasulullah SAW. Bahkan di Raudhah di Madinah, beliau tahu di mana duduknya Rasulullah SAW. Saya sampai dapat duit, Pak. Ketika saya sampaikan ke tour guide saya dikasih duit real, Pak. Itu banyak di kantong saya, Pak. Karena apa? Tour guide itu sudah hampir beberapa tahun mukimin di sana, tapi tidak tahu, Pak, di mana duduknya Rasulullah SAW di Madinah, di Mekah. Itu tour guide itu sudah hampir 15 tahun tidak tahu, Pak. Tapi Rahmatal Abrar Ruhul Muqaddasah Hadratus Syekh Haji Abdul Hamid itu saya tahu, Pak, di mana letaknya. Beliau memberitahu, Fikri, iya yang mulia, saya bilang gitu. Ketika saya pergi ke Masjid Quba, ini Rasulullah duduk di sini. Subhanallah. Dengan tanda apa yang mulia? Jadi ketika saya duduk, di atas ada tanda kecil. Jarang orang tahu di Masjid Quba. Nah, itu ada tanda kecil. Disitulah Rasulullah terpancar, artinya duduk di situ. Subhanallah, itu satu, Pak. Kemudian di Raudhah, di mana tiang-tiang Raudhah itu mungkin yang sudah pernah ada yang warna-warna merah itu. Tapi di mana letak duduknya Rasulullah SAW, beliau tahu. Fikri, ini tempat duduk Rasulullah. Saya mau duduk, habis saya duduk, ente duduk. Subhanallah. Itu Tuhan guru kita yang mulia. Bahkan ketika saya di Mekah, saya keadaan sehat. Beliau bilang seperti ini, Fikri, nanti ente sakit beli obat. Tiba-tiba besok saya sakit. Begitu. Saya dilepas, saya beli obat ke apotek. Dari hotel saya beli obat. Subhanallah, saya tersenyum. Beliau pun tersenyum. Terus ketika di Madinah saya menuju ke Mekah, beliau bilang sambil bercanda, Mekah Madinah itu punya saya. Kalau ente nyasar, jangan takut. Tiba-tiba lillahi ta'ala tahadus bin iman, saya nyasar, Pak. Saya nyasar, saya sendiri bawa tas beliau. Ketika turun dari mobil, beliau bilang, Fikri, saya bawa tas. Jangan yang mulia. Saya bilang seperti itu. Fikri nanti berat. Enggak yang mulia. Artinya Fikri bahagia, senang. Artinya sudah diajak di sini, itu takdir yang sangat besar buat saya, anugerah terbesar buat hidup saya. Saya bawa tas itu, beliau jalan. Ternyata saya tinggal sendiri, Pak.
Tahadus binikmah, saya bahasa Arab nggak bisa, bahasa Inggris little sedikit-dikit gitu. Nah, ketika rasa bingung itu menghantui diri saya ingat petuah beliau, Mekah Madinah punya saya, kata beliau candaan. Wah, baru saya ingat, tiba-tiba ada orang datang. Nah, ketika baru datang saya takut dan ingat petuah beliau, saya senyum sendiri, Pak. Sehingga saya ketakutan itu hilang. Akhirnya diantar oleh bapak-bapak itu di hadapan beliau, dan beliau senyum bilang apa? Tuh Fikri nggak nyasar Pak Haji Arif tuh, subhanallah. Tahadus binikmah. Artinya cerita seperti ini insya Allah tidak menjadikan kita kesombongan. Artinya beliau ini subhanallah, wali min awliya Allah, dan beliau selalu menutupi dirinya, Pak. Dan suatu ketika habis Al-Bahsi wa Taqi, mungkin waktu itu Bang Fuad sudah pulang, saya lagi kesempatan membawain kitab beliau. Dan ketika beliau bertanya kepada saya, Fikri, iya yang mulia, ayah ente sehat, subhanallah. Jadi ayah saya yang kedua, saya nggak tahu keadaannya di Tasik lagi sakit, tapi beliau bilang seperti itu. Waduh, ada apa ini? Tanda tanya ketika beliau bertanya seperti itu. Ketika beliau bertanya seperti itu, saya jawab, iya yang mulia, saya kurang tahu. Tiba-tiba ada telepon, orang tua saya lagi sakratul maut di Tasikmalaya. Sehabis saya dapat kabar dari Tasikmalaya, orang tua saya lagi sakratul maut, saya laporan dong, saya punya guru yang mulia, Hadratus Syekh. Yang mulia, orang tua saya lagi sakratul maut di Tasik. Sementara jam 8 malam saya masih di tempat yang mulia. Fikri mau ngapain ke sana? Mau ketemu atau enggak? Mau ketemu yang mulia. Khair. Ente ketemu baru meninggal. Lillahi ta'ala tahadus binikmah. Harusnya 6 jam, Pak. Saya berangkat dari Jakarta ke Tasik itu minimal 6 jam, Pak. Tapi dulu masih zaman BBM kalau nggak salah. Saya terus komunikasi sama beliau, kemungkinan sampai 3 jam, Pak. Sampai beliau ngasih gambar senyum. Subhanallah. Saya nangis sambil bahagia. Kok 3 jam ke Tasik? Gitu. Sehabis saya sampai di sana, saya peluk orang tua saya. Saya peluk, saya taruh di palanya, saya taruh di kaki saya. Saya Al-Fatihah ke beliau, saya tawasul. Habis la ilaha illallah. Udah, saya usap, saya salam, Pak Kiai. Saya sudah ketemu, alhamdulillah sudah ketemu kan tuh, gitu Pak. Jadi masya Allah banyak cerita-cerita yang sangat luar biasa Pak beliau ini. Ketika kesulitan, apa yang beliau berikan wejangan kepada kita sebagai anak muda dulu yang sebelum menikah. Beliau selalu memberikan selalu nasihat untuk istiqomah, sholawat, tangga, istighfar. Beliau selalu bilang seperti itu. Banyak doa-doa yang diajarkan oleh beliau, banyak amal-amalan yang diberikan oleh beliau. Itu banyak sekali Pak. Mungkin dari ikhwan kita Bang Fuad, teman-teman yang lain banyak diberikan oleh beliau. Jadi apa yang kami sampaikan ini, guru, mudah-mudahan menjadi himmah, semangat buat kita semua, bahwasanya guru kita Ustadz Al-Faris, beliau mempunyai semangat yang tinggi Bapak-bapak. Kalau beliau nggak diberikan semangat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mungkin sampai ke tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di hadapan kita bertawasul kepada guru-guru kita yang mulia dengan keberkahan rahmatan abrarul muqaddasah Hadratus Syekh Kiai Abdul Hamid Hussein, keberkahan Mbah Husain bin Muhammad, keberkahan Kiai Abdul Ghafur bin Kiai Abdul Hamid. Allah jadikan kita menjadi orang yang pandai bersyukur selama hidup. Allah mudahkan segala pencapaian kita. Ya Allah, tambahkanlah kedekatan roh kami dan cinta kami sehingga kami semua masuk ke surga la ilaha illallah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah
وإلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشير الأصل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Dan beliau selalu berucap ketika kita rindu dengan beliau, bacalah Al-Fatihah 41. Itu adalah jubah beliau. Tahadus bin nikmah, saya hampir setiap malam membaca apa yang beliau suruh, tapi kita selalu bertemu walaupun hanya dalam mimpi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Pada akhirnya kiram alhamdulillah kita telah mendengar banyak cerita dari beliau mengenai Al-Maqurlah dan mudah-mudahan kita semakin kuat hubungan roh kita, hubungan batin kita dengan beliau, karena para aulia Allah mereka itu hidup dan tidak mati. Ya, bahkan saya punya kesan tersendiri dengan beliau, dan saya setiap tahun tidak mengadakan ziarah ke makam ini melainkan isyarah mimpi berjumpa dengan beliau. Menjelang daripada bulan suci Ramadan, ya beliau alhamdulillah selalu hadir. Dan mungkin itu isyarah untuk kita untuk berjumpa kembali, berziarah kembali ke Pamanukan. Bahkan lebih dari itu, saya punya anak alhamdulillah yang nomor 4, Sayyidah Nafisa, saya minta izin nama oleh beliau. Namun anak yang kelima ini beliau sudah tiada. Ya, kepada siapa saya minta nama ini? Akhiratu, saya punya satu nama yang saya dapat dari dalam kitab hadis, yaitu Sayyidah Afra. Itu salah satu sahabat Rasulullah yang ketika baginda Rasul perang bersama suami dan anak-anaknya, lantas para sahabat mengatakan kepada Sayyidah Afra, wahai ibu, suami Anda meninggal dunia. Lantas itu Sayyidah Afra mengatakan, bukan kabar suami saya yang saya tanyakan, saya tanya kabarnya Rasulullah. Wahai ibu, anakmu meninggal dunia. Bukan kabar itu yang saya tanyakan kabarnya Rasulullah. Baginda Rasul lebih dicintai daripada suami dan anak-anaknya. Itulah kecintaan yang sebenarnya. Dikatakan dalam sebuah hadis, tidak sempurna iman seseorang dari kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku lebih dicintai daripada kedua orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan seluruh manusia, bahkan dirinya sendiri. Lalu kemudian saya teringat pesan ada beberapa ulama kalau menamakan anak perempuan kalau bisa 3 nama gitu. Ya, kalau laki 2 nama. Nah, saya yang kelima ini saya pengen berikan nama 3 nama, cuman baru dapat 1 nama. Nah, akhirnya tuh bulan Desember awal kalau nggak salah, saya bermimpi bertemu Al-Maqurlah. Di situ muncul 2 nama. Ya, saya lihat di dalam satu mimpi itu ada sebuah nama tertulis dengan sangat jelas, Malika Hanifah. Sehingga saya namakan anak saya Afra Malika Hanifah, sebagaimana isyarah setelah bermimpi. Di dalam mimpi itu bertemu dengan Tuan Guru yang mulia Ki Haji Abdul Hamid Hussein. Itulah saya sebagai khabar buat para jamaah, para hadirin, kalau kita kuat dengan guru kita, hubungan batin kita kuat dengan guru kita, maka tidak ada yang menjadi jarak bagi kita dengan guru kita. Walaupun guru kita di negeri sana, guru kita di Mesir, guru kita di Tarim, tidak ada jarak. Ya, bahkan beberapa jamaah, ya, termasuk ada salah seorang jamaah kita, ya, bercerita kepada saya bahwasanya suatu malam dia bermimpi bertemu dengan Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Di dalam mimpi tersebut dia melihat Habib Umar sedang mengajar. Lalu tiba-tiba Habib Umar duduk, beliau menunduk karena kedatangan sesosok tamu yang sangat agung, baginda Nabi Muhammad. Di dalam mimpi tersebut ia bercerita, ia melihat Habib Umar sedang tertunduk datangi baginda Rasulullah. Lalu kemudian baginda Rasulullah, menurut penuturan cerita orang tersebut,
merangkul pundaknya. Lalu kemudian ia tak sanggup menengadahkan pandangannya melihat Rasulullah. Ia hanya tertunduk, ia menangis, ia malu. Karena ia merasa orang seperti dia kenapa bisa didatangi oleh baginda Rasulullah. Lalu ia ceritakan mimpi tersebut kepada saya sambil menangis. Lalu saya katakan, hakadha halul murid bi barakati ustadih. Begitulah keadaan seorang murid mendapatkan keberkahan lewat gurunya karena baik sangkanya kepada sang guru. Nah, di dalam cerita tersebut, ya, saya katakan bahwasanya kunci kita agar kita mendapatkan mimpi baginda Rasulullah adalah punya hubungan yang baik dengan guru, punya sangka baik dengan guru. Dan kalau bisa kita setia dengan guru kita, maka Allah akan kasih hadiah kita bermimpi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi makom itu orang memang belum sanggup memandang wajah Rasulullah, karena memang haliah beliau belum sampai kepada makom yang sangat mulia itu. Akan tetapi mimpinya itu insya Allah shadiqah. Karena ketika ditanya jam berapa Anda mimpi, dia bilang bermimpi jam sebelum waktu subuh. Dan itu waktu yang sangat-sangat terpercaya jikalau orang bermimpi dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kenapa Habib Umar? Saya tanya, saya jelaskan kepada beliau, karena saya pribadi, ya, walaupun saya bukan murid secara langsung, tapi mahabbah saya kepada guru saya, kepada tuan guru saya, wabil khusus kepada Habib Umar, itu begitu besar insya Allah. Ya. Setiap kita bermimpi ada masalah, beliau hadir dalam mimpi kita, memberikan nasihat, memberikan wejangan, memberikan arahan kepada kita. Maka hal itu akan menurun kepada orang-orang yang belajar kepada saya. Ya. Jikalau saya memiliki hubungan yang baik dengan para guru-guru, maka murid saya pun insya Allah akan bermimpi guru-guru saya. Kalau para murid sudah bermimpi guru saya, maka tinggal selangkah lagi ia bermimpi Rasulullah. Dan itu hanya diberikan buat mereka yang memiliki hubungan batin yang kuat dengan sang guru. Maka ana ingat omongan almarhum al-maghfurlah. Beliau pernah mengatakan begini dalam sebuah obrolan, siapa orang yang menganggap seorang gurunya itu wali min auliyaillah, maka guru itu wali meskipun bukan wali. Siapa yang menganggap gurunya yang wali itu bukan wali Allah, maka dia tidak akan menjadi wali meskipun gurunya wali. Apa maksudnya? Artinya kita harus, ya, memperbagus sangka baik kita kepada guru-guru kita. Al-madad ala qadril masyad. Bahkan salah seorang kiai saya pernah mendengar langsung, dia mengatakan beliau dengan almarhum merasa kurang, ya. Merasa bahwa apa yang disampaikan almarhum itu kurang mengena di hatinya, ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan hijab, ya. Ketika orang sudah memiliki ilmu, namun dia memandang seorang guru dengan pandangan keilmuannya, dia meremehkan keilmuan seseorang gurunya, maka itu adalah hijab bagi diri. Maka beruntung kita, orang yang tak kenal ilmu, orang yang mungkin minim ilmu, namun memandang guru kita dengan pandangan yang sempurna. Dengan pandangan bahwa guru kita adalah seorang yang sangat agung, itulah hakikat daripada ilmu yang bermanfaat. Ya, maka untuk apa kita belajar jauh-jauh ke sana sini? Namun kalau kita belajar kita malah meremehkan guru kita dan merendahkan guru kita, maka cukuplah ilmu sedikit namun bermanfaat, dan itu bisa menjadi bahan untuk kita berbaik sangka kepada guru kita, semakin cinta dengan guru kita, karena tidak ada lain, tidak ada bukan orang yang bermimpi baginda Rasulullah maka akan dijamin mati husnul khatimah. Maka target kita saat ini bagaimana kita bermimpi guru kita. Kalau sudah bermimpi guru kita, bermimpi bertemu gurunya guru kita, terus sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah pencapaian kita. Akan tetapi buat orang yang tidak bermimpi jangan bersedih. Ya. Karena salah seorang tabi'in atau tabi'in pernah berkata seperti ini. Ya fulan, ketahuilah, sedetik pun saya tidak pernah luput daripada Rasulullah. Temannya heran, ya fulan, Anda tidak mengalami Rasulullah, bagaimana Anda bisa mengatakan tidak pernah luput dari Rasulullah? Lantas orang itu mengatakan,
Ya, setiap hari saya bersama Rasulullah, tidak pernah luput dari Rasulullah karena setiap saat saya menjalankan sunnah Rasulullah. Ketika saya makan bersama Rasulullah karena saya menjalankan sunnahnya Rasulullah. Setiap saya melakukan aktivitas, saya bersama Rasulullah karena saya menjalankan sunnah Rasulullah. Jadi ketika saya menjalankan sunnah Rasul, maka Rasul bersama saya dan tidak luput dari saya sedetik pun. Nah, itulah. Ya, jadi bagi kita yang memang belum diberikan rezeki oleh Allah untuk bertemu Sayyidil Anam Nabi Muhammad SAW, maka jangan bersedih. Kita masih bisa bermuamalah dengan sunnahnya Rasulullah. Bahkan ada salah seorang ketika pulang dari masjid, ia terburu-buru pulang ke rumah. Ketika ditanya, mau kemana anda? Saya ingin bermuzakarah dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Maka orang itu herannya, fulan, ente tidak hidup di zaman sahabat Rasul. Bagaimana bisa ente mengatakan akan bermuzakarah dengan sahabat Rasul? Ya fulan, saya baca kitab-kitab hadis. Di sana saya temukan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, sahabat Rasul. Ketika saya baca kitab Sahih Bukhari, saya baca itu nama sahabat, maka seakan-akan saya sedang bermuzakarah dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Maka bagi orang yang cinta tidak ada hubungan jarak, yang jauh terasa dekat. Akan tetapi bagi orang yang tak cinta, yang dekat terasa jauh. Kam min ba'id qarib. Berapa banyak orang yang jauh terasa dekat. Maka bersyukur alhamdulillah kita ya masih diizinkan oleh Allah, walaupun mungkin tidak bisa menjadi murid sang guru, tuan guru kita. Kita mungkin menjadi muridnya, murid beliau. Saya pun sebenarnya mengaku murid nggak pantas, jauh dengan Ustaz Fikri, dengan Bang Fuad, ya. Tapi dengan saya pernah mengaji dengan beliau, istifadah dengan beliau, dan beliau juga mengakui saya ini muridnya, udah cukup. Ya, itu cukup sebagai bukti bahwasanya mudah-mudahan dengan kita dianggap sebagai murid, nanti di akhir kiamat kita dikumpulkan di barisan beliau, di barisan guru-guru kita, di barisan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka niatkan hadirin rahimakumullah, ya kita bisa silaturahim nih seperti ini tiap tahunnya. Ya, karena kita nggak setiap bulan, nggak, kita setiap tahun, mudah-mudahan ada rezeki kita bisa berangkat kemari. Karena untuk berangkat kemari bukan hanya soal rezeki, tapi soal kemauan. Ada beberapa jamaah yang memang mungkin belum ada rezeki, tapi karena ada kemauan berangkat. Ada beberapa jamaah belum ada kesempatan, tapi karena ada kemauan tiba-tiba ada kesempatan. Ada bahkan yang baru tadi pagi ya, baru tadi pagi mendapatkan khobar. Saya dapat khobar, afwan guru, ke Pamanukan kali ini saya nggak bisa ikut. Saya langsung hubungi yang bersangkutan. Iya bang, ikut. Ada bangku kosong. Pokoknya naik insya Allah. Gitu. Berangkat. Ya. Nah itulah yang namanya irodah, yang namanya keinginan. Jadi belajar itu, nyari berkah, berguru itu bukan soal kemampuan, tapi kemauan. Makanya beruntung kita yang pada siang hari ini kita bisa datang ke Pamanukan, bersilaturahim kepada guru kita. Mudah-mudahan ini menjadi asbab kita nanti dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan yang terakhir saya ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada seluruh para jamaah ya yang memang setiap tahunnya udah istiqomah. Ya mudah-mudahan kita juga bisa nanti ziarah ke makam guru beliau. Saya udah niatin ya Allah, saya pengen berangkat ke Demak, ke makam, ke tempat pesantren Imam Muslih. Ya, katanya beliau juga di Makla sana ya, masya Allah. Ya, mudah-mudahan juga bisa berziarah ke Makla juga. Tapi qadarullah saya di Facebook ada salah seorang keturunan Mbah Muslih. Itu suka nge-like Facebook saya. Saya nggak paham ya, masya Allah. Ya. Mudah-mudahan menjadi asbab nih kita dikumpulin nanti nih sama beliau-beliau ya. Mudah-mudahan ada rezeki tahun ini, kalau nggak tahun depan kita berangkat ke makam Kiai Ruhiyat ya. Termasuk guru daripada gurunya beliau. Banyak nanti yang Ustaz Fikri dikasih tahu kita nih guru-guru beliau siapa aja dan di mana magomnya. Mudah-mudahan bisa menyambung kepada para guru-guru beliau. Dan yang terakhir ya, tadi saya baca kitab, saya simpulin aja dah pelajarannya, bahwa kita mesti banyak-banyak merasa tak mampu, merasa rendah, merasa nggak bisa.
Ya, semakin orang merasa tak mampu, semakin orang merasa nggak bisa, maka semakin besar dia punya potensi untuk dekat sama Allah. Tapi kalau dia semakin merasa bisa, makin belajar semakin merasa mampu, semakin sering dia itu menggeluti satu pekerjaan, semakin dia merasa bisa, maka semakin jauh dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan daripada guru-guru kita setiap hari bacalah haula wala quwata illa billah. Tadi saya ditanya gitu, bagaimana kalau kita pengen ceramah, apa amalannya? Ya amalan saya sih, walaupun istilah kata ceramah udah makanan sehari-hari, khotib udah tiap minggu, bukan tiap hari. Kalau khotib tiap hari, khotib di mana tuh ya? Saya selalu kalau pengen ceramah, saya berdoa, ya Allah, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan orang dengar. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan masuk ke hati jamaah. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan jamaah semua senang, semua girang dengan kehadiran saya. Artinya apa? Ilmu kita punya, kita pelajari, tapi ketika kita menyampaikan kepada orang itu ada taufik, ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah lepas tawasul sama guru-guru kita. Mau ngaji tawasul, ya ziarah tawasul kepada guru kita. Tiap malam wirid tawasul sama guru kita. Itu cara kita menyambung. Ya, bahkan jangan salah ya, para guru-guru kita ini ngontrol kita. Ya, beliau al-maghfurlah ini ngontrol kita, ngawasin kita. Ya, mau kita dalam kondisi taat atau maksiat, beliau itu hadir dan tahu kita. Ya, jangankan udah meninggal, masih hidup aja beliau tahu kita ngapain, lebih bagaimana udah meninggal. Ya, yang dikatakan oleh ulama, orang yang sudah meninggal itu lebih cepat, lebih gampang, lebih mudah ngawasin kita ketimbang di saat mereka hidup. Nah, apalagi beliau yang masih hidupnya aja udah sering ngontrol kita. Ya, cuman kadang-kadang memang kita lalai gitu. Ya, makanya kita kudu kuat azam kita ya, sebagaimana kata guru kita. Ya, untuk meninggalkan maksiat ya. Antum boleh ngerjain taat, tapi jangan lupa untuk menjadi kekasih Allah syaratnya tinggalkan maksiat sejauh-jauhnya. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya. Nah, maka bagaimana cara kita meninggalkan maksiat? Yaitu jangan pernah sombong, jangan pernah ujub. Mungkin minggu ini kita nggak maksiat, mungkin minggu ini kita nggak ngerjain maksiat secara zahir mata kita, tapi kadang muncul ujub. Tuh, aneh ini udah bisa ninggalin maksiat nih. Oh, ini udah nggak lagi main perempuan. Oh, ini lagi nggak lagi yang ngelirik janda, Mas Eko ya. Alhamdulillah selamat minggu ini lolos. Jangan salah, mau masih ada minggu depan kok. Perbaharui lagi perasaan rendah kita. La haula wala quwatanya ditingkatin lagi. Jangan sampai ketika kita bisa ngerjakan taat, bisa ninggalin maksiat, muncul penyakit baru yang lebih dahsyat, yaitu penyakit ujub, bangga gitu. Ya. Kalau seandainya kita bangga, maka cara Allah menghukum kita gampang. Bagaimana biar hamba selamat ketika dia ujub? Allah akan bikin dia lagi jeblos maksiat lagi, biar dia nggak sombong. Cumannya ya, kalau maksiat, kalau bisa seminimal mungkin jangan sampai ada orang yang tahu. Ya, jadi kalau kita maksiat jangan sampai ngerusak orang, ganggu hubungan orang, ngambil harta orang, ngambil hak orang. Kalau bisa hubungan kita sama Allah aja dah yang tahu dah. Ya, kurang-kurangin gitu model-model yang aneh-aneh gitu. Berpikirlah panjang-panjang kita. Kalau kita mengambil hak orang, entar orang ambil hak kita. Kalau kita menyakiti orang, entar orang sakitin kita. Tapi kalau hubungan dosa kita sama Allah doang yang tahu, lebih gampang. Ya, gitu. Nah, ini jadi bukan ngajarin berbuat dosa, bukan. Maksudnya minimalisir pelan-pelan. Tuh, berpikir panjang kalau kita pengen ngambil harta orang, susah tobatnya. Berpikir panjang kalau maaf kita pengen merusak hubungan orang, panjang tobatnya. Ntar Allah akan balikin tuh. Kalau kita nggak mau dirusak hubungan kita dengan pasangan kita, jangan pernah merusak hubungan orang lain. Kalau kita nggak pengen diambil hak kita, jangan pernah ngambil hak orang lain. Ya gitu. Nah, ini pesan daripada guru-guru, kata Imam Ghazali dalam kitab Hidayah, mengerjakan taat itu gampang, yang sulit meninggalkan maksiat. Dan itu adalah amalan para wali-wali Allah. Dan beliau luar biasa ya. Itu sudah menunjukkan, mengajarkan kepada kita bagaimana cara meninggalkan maksiat. Di antaranya adalah makan yang halal dan sibukkan diri dengan perkara taat. Ya, kenapa sih orang
Kalau udah sibuk amat taat nggak maksiat karena nggak ada kerjaan. Karena udah sibuk dengan kerjaan. Kalau kita kan kosong kerjaan nggak ngapa-ngapain, akhirnya apa itu? Maksiat kembali gitu ya. Nah, ini juga saya pribadi, ini nasihat buat saya bukan buat antum ya. Mudah-mudahan istiqomah kita semua ya dalam rangka kita taqarrub ilallah. Mudah-mudahan sebagaimana dikatakan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, orang yang berziarah ke makam seorang wali paling minim diampuni dosanya. Tapi paling tingginya Allah kasih makom kita seperti beliau-beliau. Mudah-mudahan ya Allah ya Rabbana, sebagaimana Engkau menganugerahi kami berbicara, mengerti ilmunya para wali, para solihin, maka anugerahilah kami ahwal solihin. Ya Allah ya Rabbana, sebagaimana Engkau mudahkan kami berbicara tentang kalam-kalam para aulia, ya Allah ya Rabbana, berikan kami, mudahkan kami mendapatkan ahwal al-aulia, maqamatil aulia, makanatil aulia indaka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mudah-mudahan ziarah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bacaan Quran kita disampaikan oleh Allah kepada almarhum. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang mutamassikin bi ahdillah wa bi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita di dunia wal akhirah ya Allah ya Rabbana, yang mengetahui hati-hati kami, hajat kami banyak ya Rabbana. Ya Rabbana, hajat kami banyak ya Rabbana. Ya Rabbana, hajat kami banyak ya Rabbana, wa anta ala kulli syai'in qadir. Ibarakah sahib hadal maqam wa sahib hadal maqbarah bi jahi Sayyidina Tuan Guru Mbah Husain, wa juga Tuan Guru Kiai Abdul Hamid Husain. Ya Allah, ikdi hajatina, yassir umurana, balligh maqasidana. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith. Istajib du'aana Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tutup dengan talqin, kita sama-sama membaca qasidah yang dibaca oleh Ustaz Fikri ya. Kebetulan beliau sepertinya vokalis juga nih. Suaranya bagus ya. Kita persilakan kepada beliau membaca qasidah-qasidah yang mungkin semasa hidup almarhumlah beliau suka ya, dibacakan qasidah tersebut. Fa ilaihi falyatafaddal mashkura. Afwan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qur'ana fi duha wa la sawfa yu'ti fasarra qulubana zakal ata'u hulikta mubara'an min kulli aibi ka'annaka qad hulikta kama tasha'u. Qara'na fi duha wala sawfa yu'tik fasarra qulubana zakal ata'u hulikta mubara'an min kulli aibi ka'annaka qad hulikta kama tasha'u. Wa ahsanu minka lam taraqtu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u wa ahsanu minka lam taraqtu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u.
سوف يؤتيك فسر قلوبنا ألا طاعوا ورأنا مبرأ من كل عيب أنك قد خلقت كما تشاء عباد الله رجال الله أغثنا لأجل الله وكونوا أعوننا لله أسنظر بفضل الله ويا أغضب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله سألناكم ولذلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فسدوا عزمكم لله فيا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي عسى تأتي بشارتي ويصفو وقتنا لله بكسب الحوت عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله صلاة الله مولانا
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa 'alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma iftahna futuhal arifin. Allahumma iftahna futuhal arifin. وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا علوم الصالحين وأحوال الصالحين وأحوال الصالحين ومقامات المتقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة. إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين. توفقني بحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر ذنوبي وزلاتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة. وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي. وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك كفايتي بهم وبالأولياء تلهكني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشرا لشر من إنس وجنات بفضلك بشرني بحسن الخواتيم. وبالرحمة ادخلني بنار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب
إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء اجعلنا بالإجابات اللهم صل وسلم وبارك عليه. Terakhir baca Fatihah ya buat Markazullah yang insyaallah mudah-mudahan akan membeli rumah di depan markas, mudah-mudahan Allah mudahkan, beli tanah di sebelah markas, mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, barokah para tuan-tuan guru kita dan wasilah bijahi Sayyidina Muhammad SAW bijahi Pak Husain Oke Haji Abdul Hamid Husain. La hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada yang kedua kita niatkan buat hajat masing-masing. Sebutkan di dalam hatinya masing-masing. La hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang ketiga kita ingatkan buat orang-orang tua kita, para guru-guru kita, para kawan-kawan kita, kerabat kita, santri kita, jamaah kita yang telah berbuat rahmatullah. Mudah-mudahan diampuni dosanya, dimaafkan kesalahannya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadhah. Kita semua juga yang akan meninggal dunia mati dalam keadaan iman, dalam Islam, dengan husnul khatimah, dapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, syafaat khasah. Ala hadhihi al-Fatihah. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اني اسالك بمعاقد الاذن من رشد ومنت رحمات من كتابك وباسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم ان تصلي على سيدنا محمد واله والانبياء المرسلين وان تقضي حاجاتي برحمتك يا رب يا مولانا يا مجيد يا حاضرنا يا غيب توسلنا إليك بالنبي اقضي حاجاتنا قريب اقضي حاجاتنا يا مجيب اقضي حاجاتنا يا مجيب اقضي حاجاتنا يا مجيب يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا بحرمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وببركتهم شيخنا وربي روحنا رحمة الأبرار في هدي عبد الحميد حسين بن هدي عبد الغفور وببركتهم حسين بن محمد وببركتهم شيخ مسلم وببركتهم أحمد بن أبي بكر وببركتهم شيخ مصلح مراني وببركتهم شيخ مغربي وببركتهم شيخ دابي واستجب دعاءنا يا الله وآخر